Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada malam tadi ya, atau pagi tadi saya membuat video tentang Ghazwat Julius HMJ ketangkep basah, dalam tanda kutip gibah ya. Maksudnya itu kan membicarakan yang baik-baik saja, menasihati dan seterusnya, tausiah atau apa, dan dakwah bahwa Islam itu memberikan solusi bagi perkawinan, baik yang tidak memiliki masalah maupun yang bermasalah, dengan perceraian yang dibolehkan, meskipun itu ditakuti dimarahi oleh Allah, itu dimurkai oleh Allah, dan juga berupa solusi poligami kalau memang tidak ada solusi lain. Oke. Judulnya Ghazwat atau Gawat itu ya, Julius HMJ ketangkep basah gibahin Maya Estianti dan Irwan Mursi ya, dan view-nya lumayan juga ya, 2,6, nggak apa-apa, bagus ya. Sekarang saya buat part kedua tentang hal tersebut ya, karena kita menemukan fakta-fakta baru. Jadi begini ya, dari perkembangan media sosial yang ada, juga media massa termasuk YouTube gitu ya, banyak yang menyudutkan seseorang. Di antara tiga tokoh ya, kami tokohnya adalah Mulan Jamila, Ahmad Dhani, dan Maya Estianti ya. Dan antara ketiga ini ada mungkin yang terkesannya itu dipersalahkan. Ya, tugas kita menginvestigasi lalu mengklarifikasi bahwa tidak ada yang biasalah. Seperti hanya pengakuan dari Ibu Maya Estianti ya, semua itu sudah takdir. Ya, semua itu sudah takdir. Kalau sudah takdir berarti sudah kehendak Allah yang tidak bisa lagi diinvestigasi dicampur, diintervensi oleh kita. Oke. Namun demikian di dalam media-media massa itu banyak sering ya menyudutkan seseorang ya, dan itu sesuatu yang tidak bijaksana ya. Oke. Dan judul kita lah membuat part 2 Ghazwat Julius HMJ ketangkep basah gibahin Maya Estianti ya. Sambil di sini aja cuplikannya, di mana bahwa Julius HMJ memberikan konklusi, kesimpulan bahwa dari kasus Maya Irwan Mursi itu, atau dari kasusnya Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Islam memberikan solusi berupa tadi bolehnya bercerai, bolehnya menikah lagi, yang dalam Kristen tidak ada, dan bahwa mereka menganggap atau merasakan bahagia di perkawinan yang kedua. Artinya apa? Bagi Kristen mungkin sesuatu yang bermasalah ya, mereka tidak boleh cerai, bahkan mereka pun tidak boleh kawin. Kalau mereka cerai tidak karena alasan zina gitu, maka perkawinan mereka dalam keadaan kehidupan dalam keadaan zina, kan bahaya. Mereka tuh jadi serba susah gitu ya. Cerai nggak boleh, sekali cerai harus zina. Kalau nggak punya alasan zina, maka pernikahan yang baru dia adalah kehidupan zina. Ini sesuatu yang luar biasa yang mungkin membuktikan Islam betul agama pensolusi, agama benar sesuai dengan Al-Quran sini ya. Alladzina yattabi'ur rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasharuhu sab'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, yang tidak diberikan literasi Alkitab gitu ya, yang namanya mereka dapati dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan yang buruk bagi mereka, dan ini membebaskan beban-beban atau belenggu-belenggu pada mereka. Jadi apa? Islam itu datang untuk memberikan simplifikasi, penyempurnaan terhadap hukum-hukum yang ada, diberi solusi. Kalau dalam Kristen misalkan tidak boleh cerai, maka Islam boleh cerai, karena dulu di dalam Taurat juga boleh cerai. Dalam Taurat boleh cerai secara tertulis dan boleh kawin lagi. Dalam Islam boleh cerai tapi dengan memiliki alasan, dan boleh kawin lagi dengan adanya idah bagi yang perempuan. Bagi laki-laki nggak ada idah. Oke, demikian ya. Oke. Dan kadang-kadang kehidupan mereka yang kedua atau pernikahan yang kedua itu bisa lebih bahagia. Jadi agama Islam itu adalah agama pensolusi. Agama pensolusi ini berarti apa? Sifatnya faktual dan sifatnya kontekstual, dan sifatnya answer the challenge ya, menjawab daripada tantangan, sehingga banyak disukai orang. Kenapa? Agama bisa menyelesaikan masalah, tidak membuat buntu masalah. Demikian ya. Oke, kita dengar dulu bagaimana postingan daripada Julius HMJ di channel Kisah, dan sudah saya gabung ya, sudah saya subscribe ya. Silakan channel yang lain juga subscribe dan melonceng ya, sebenarnya saya pun udah lonceng. Oke, next ya. Itu saya juga bingung ya, rasanya di mana. Saya pernah bahas ini sama Bang Luhut sampai lumayan lama, dan kita sempat
gontok-gontokan ya, depan gontong-gontokan, dan saya katakan gitu ya, kasihan bagi perempuan kalau udah cerai, ya dia tidak boleh menikah lagi, dia harus menanggung anak-anaknya punya biaya hidup dan biaya hidup dia sendiri. Kalau dia punya kemampuan mencari duit, oke. Tetapi bagaimana kalau tidak punya? Ya bagaimana kalau dia punya cacat, ya keterbatasan gitu. Bahkan orang Kristen dengan tanpa merasa bersalah dengan mengatakan, ya suruh dia berdoa. Ya dia punya Tuhan, berdoa gitu kan. Ya kan nggak seperti itu juga gitu masalahnya ya. Apakah karena kamu berdoa maka langsung ya tiba-tiba, wah Tuhan tolong saya gitu ya. Kayak dia bilang, wah Yesus tolong dia gitu ya. Tiba-tiba uangnya dedebuk gitu jatuh dari langit. Kan nggak mungkin juga. Ya pasti ada proses ya. Kita ini kan harus ada ikhtiar. Ya di Islam kita jelas harus ada ikhtiar, sehingga ya bagi wanita yang diceraikan itu ya dia harus mendapatkan haknya juga, ada tanggungannya sampai berapa bulan ya sebelum dia juga menikah lagi atau apa ya, banyak solusi di Islam, semuanya solusi ya, hanya di Islamnya semua solusi itu diberikan. Jadi solusi diberikan, masalahnya kamu yang memilih gitu kan, ada pilihan banyak di Islam tuh, banyak pilihan ya, dikembalikan kepada manusianya mau milih yang mana. Ya demikian ya kata Julius HMC yang adalah seorang mualaf. Dia alasannya dia mualaf ketika ditanya oleh si Fatimah saja, kenapa sih kamu jadi mualaf? Apa kata jawaban si Julius? Ya Islam itu lengkap, hukumnya lengkap, pernikahan diurus, kan diatur, perceraian diatur, sampai kepada orang meninggal pun diatur pakai kafan apa dan seterusnya. Dan memang sesuai, pada zaman Yahudi pun pakai kafan. Bahkan Yesus pun ketika katanya dikubur 3 malam itu juga pakai kafan, udah jelas ya. Namun tadi saya bilang dalam pemberitaan case-nya kan kita ambil samplingnya itu kan tentang kasus Maya Estianty, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila ya, banyak yang mungkin menyudutkan Mbak Mulan ya. Tapi di sini saya menemukan sebuah video beliau minta maaf ya. Ya silakan ya. Jadi artinya semuanya sudah nggak ada masalah. Ahmad Dhani sudah minta maaf, Maya Estianty sudah merelakan, ini pun sudah minta maaf, jadi sudah nggak ada masalah ya. Coba duduk sini. Oke, langsung aja. Ada kena copyright ya, kita langsung ke 757 ya sini ya. Semuanya sekarang waktunya untuk, karena mereka butuh Demikian ya. adalah sebuah Ya saya wawancara. sekali harkat juga nggak perlu lagi dibuka. Apa-apa itu, jadi sama-sama ikhlas. Aduh, gimana, pusing kan? Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke, itu berarti apa? Ya Ahmad Dhani seorang pencinta hebat, Maya pun pencinta hebat, Mulan pun pencinta hebat. Mereka sama-sama minta dan seterusnya. Artinya mereka itu orang hebat semua sebenarnya, sehingga tidak boleh ada yang dipojokkan dan dipersalahkan ya. Ini lagunya ya, buktinya dia nih cinta hebat, sambil dari Mulan Jamila ya, bukannya aku takut masalah. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli, ku memang begini. Bila ku benar-benar cinta mati, ku tak peduli apa saja yang ku inginkan, aku rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku dan seterusnya. Ini membuktikan mereka tuh seorang orang pencinta hebat. Ahmad Dhani ya seorang lovers, good lovers. Ya mungkin si Estianty juga good lovers, Mulan pun good lover, dan mereka sama-sama ikhlas ya. Dalam Sang Penggoda itu penulisnya kan mungkin ya, Maya Estianty dia sudah ikhlas, merelakan. Di sini pun dalam kesaksian beliau ini juga merelakan ya, kalau menjadi jadi, enggak kan gitu katanya. Gawat kan. Dan di sini saya menemukan sebuah cuplikannya, berita mistik. Wah, gawat juga nih. Maya Estianty dicekal 2 stasiun televisi, Ahmad Dhani bongkar sebab musabab dirinya langsung talak 3. Wah, di sini ada sesuatu yang pemberitaannya lumayan luar biasa ya. Tapi kalau saya kalau tayangkan ngeri juga, karena ini bahkan menguak yang lama ya. Artinya itu gini, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, karena kalau satu disalahkan maka yang lain pun akan menyalahkan.
satu disalahkan, yang ini pun nggak mau disalahkan, nyalakan lagi terus, akhirnya nggak pernah selesai. Maka tugas kita adalah mendamaikan. Udahlah, semuanya benar, meskipun semuanya salah. Oh, semuanya benar, tapi semuanya juga salah. Ini begitu benar, tapi juga ini begitu salah. Ada lagunya, nanti saya lakukan ya, oke? Tugas kita tuh hanya mendamaikan saja. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu bain akhwaikum. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi postingan kita hanya untuk mengklarifikasi ya. Jangan sampai ada yang disudutkan siapapun, karena kalau satu disudutkan maka yang disudutkan juga mungkin membalas. Main sudut air rame lah, media massa rame ya, demikian ya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau saya mengatakan bahwa benar salah itu ada pada logika, oke? Dan cinta tidak ada logika. Begitu kata si Agnes Mo ya, cinta tak ada logika. Dalam cinta tidak ada benar dan salah dalam kasus ini, karena semuanya sudah mengikhlaskan, semua sudah minta maaf, dan semua sudah merelakan. Ini merelakan, ini pun rela. Udahlah kalau begitu balik lagi kepada ibunya anak-anak, katanya gitu ya. Jadi semuanya itu serba benar sekaligus serba salah, saudara-saudara. Ini lagunya ciptaan Ahmad Dhani juga, yang dinyanyikan oleh Dewi Dewi ya. Begitu salah, begitu benar. Kalau saya lakukan ya. Aku bahagia dengar kata cintamu, tapi aku sedih menerima kenyataan bahwa tak hanya diriku yang menjadi milikmu, bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu, bahwa tak hanya diriku yang selalu ada di hatimu selamanya. Ini begitu salah, tapi ini juga begitu benar untuk aku yang dilanda cintamu yang terus membakar aku, cintamu yang akhirnya membunuhku. Jadi kesimpulannya apa? Ini begitu salah, tapi juga begitu benar ya. Begitu saja segera. Mudah-mudahan dapat manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.